Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kurniawan ingin mempresentasikan terkait kepribadian saya pada organizational behavior. Di sini ada beberapa poin utama atau section list. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada teori berperilaku dalam berorganisasi. Yang pertama ada kepribadian. Saya memiliki kepribadian INTP atau introvert, intuitive, thinking, dan perceiving. Dikenal sebagai logikawan dan berpikir secara logis, analitis, dan objektif. Saya mau garis besar atau terdapat 3 poin. Yang pertama ada analitis dan logis. Yang dimaksud analitis dan logis ini, saya berusaha memahami apa yang ada secara logika dan penerawangan dengan senang hati dan menganalisis informasi dan memecahkan masalah yang secara sistematis. Dan yang kedua ada kreatif dan inovatif. Yang dimaksud ini, saya juga memiliki imajinasi yang kuat dan suka menghasilkan ide-ide baru dan orisinil. Dan yang ketiga itu ada ingin tahu dan mandiri. Di sini saya juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau sering disebut juga kepoan. Tapi di sini saya juga mempelajari hal-hal baru dan belajar tentang hal-hal baru dan mencoba hal-hal baru. Seperti senang mendiskusikan atau meneliti berbagai topik, dan saya juga sangat menghargai atas kebebasan pendapat dari teman-teman atau rekan semua. Next, terkait pertanyaan motivasi, kinerja, dan pengalaman. Yang pertama, motivasi. Motivasi saya selalu mendorong untuk menggali lebih dalam berbagai topik dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Saya juga senang mempelajari hal-hal baru, bagaimana suatu sistem di pekerjaan atau proses belajar dari sumber motivasi yang besar bagi saya. Dan yang kedua ada kinerja. Saya juga tipikal orang yang berpikiran secara kritis dan mandiri, juga tidak mudah untuk terpengaruh dari opini orang lain atau tekanan dari eksternal. Ini juga saya memberikan analisis yang objektif dan tidak bias. Ketika saya tertarik pada suatu topik, saya dapat fokus dan tekun dalam menyelesaikannya. Selanjutnya, pada pengalaman, saya merasa lebih mudah untuk terhubung dengan orang lain dan menghargai pemikiran orang lain yang secara kritis juga dan intelektual. Saya juga meningkatkan kemampuan saya untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain secara terbuka tentang perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang kedua ada tujuan karir. Pada tujuan karir ini, saya ingin sangat memiliki ruang untuk berinovasi dan mengeksplor ide-ide baru. Pada poin 2.1, posisi depan ini ahli strategi inovatif dan creative planning. Creative planning ini dimaksud pada suatu pemikiran kritis saya dan kreativitas saya. Saya ingin menggunakan pemikiran tersebut dan mengembangkan strategi baru dalam memecahkan suatu masalah yang ada. Yang poin 2.2, kebutuhan pembelajaran. Saya ingin menjadi solusi yang kreatif dalam memecahkan suatu kejadian yang ada.
dengan berpikir secara kompleks dan melakukan strategi pengembangan dalam analisis yang saya tekuni. Next, pada poin keterampilan 2.3 ada poin keterampilan teknis, kepemimpinan, komunikasi. Pada poin pemikiran keterampilan teknis, saya juga memperdalam dan keahlian yang bidang saya minati. Yang kedua ada keterampilan pemimpinan, di mana saya juga menerapkan budaya-budaya kolaborasi dan inovasi untuk memotivasi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi, di mana saya juga belajar untuk meningkatkan kemampuan saya berkomunikasi secara efektif dengan audiens atau kompetitor atau klien secara lisan atau berdata. Visi misi saya ke depan untuk meningkatkan keterampilan saya di bidang tersebut untuk menjadi spesialis yang inovatif dan pemimpin yang rasional. Pada poin utama yang ketiga ada teori perilaku organisasi. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori perilaku organisasi, saya dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam lingkungan kerja untuk menetapkan tujuan yang jelas. Teori penetapan tujuan ada 3. Yang pertama ada konkret dan challenging. Yang dimaksud ini tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur untuk dicapai dengan terikat waktu dapat membantu saya untuk fokus dan semangat dalam minat atau pekerjaan yang saya minati. Yang kedua ada keterlibatan dalam teori penetapan tujuan. Yang dimaksud saya juga sangat lebih termotivasi dalam melakukan proses penetapan tujuan dan merasa bahwa tujuan tersebut itu selaras dengan nilai dan minat saya. Yang ketiga ada feedback dan konstruktif. Umpan balik konstruktif yang teratur dapat juga membantu saya untuk mengevaluasi kemajuan saya. Next, ada teori harapan. Teori harapan mencakup 3 poin. Yang pertama ada hubungan usaha dan hasil. Hubungan usaha hasil ini juga memotivasi saya untuk yakin bahwa usaha saya menghasilkan hasil yang saya inginkan. Terkait keterkaitan pada teori harapan ini, untuk hasil hadiah, hasil yang saya minati, saya lebih termotivasi ketika saya menerima hadiah atau pengakuan atas pencapaian yang saya lakukan. Yang ketiga ada keadilan persepsi. Saya juga merasa lebih termotivasi ketika saya merasa bahwa hadiah atau pengakuan yang saya terima itu adil dengan usaha yang saya lakukan. Yang ketiga ada penguatan positif dan penguatan negatif. Yang kedua ada scheduling. Pada poin pertama, penguatan positif. Saya juga memperlakukan perilaku yang positif yang saya inginkan untuk mengimplementasikan kinerja yang saya pelajari dan pekerjaan yang saya lakukan agar tercapai. Yang kedua ada penguatan negatif, di mana penguatan negatif ini dimaksud saya selalu menghindari hal-hal perilaku yang menghasilkan konsekuensi negatif karena sangat berdampak buruk ketika kita melakukan konsekuensi yang buruk. Dan juga melakukan jadwal penguatan secara konsisten dan tepat waktu.
Pada kesimpulannya, secara keseluruhan, dengan kombinasi kepribadian saya yang INTP, motivasi yang kuat, dan pemahaman teori perilaku organisasi, saya berada di jalur yang tepat untuk mencapai visi misi dalam masa depan sebagai spesialis inovatif yang rasional dalam memimpin sebuah bidang di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.